semuanya, sobat setia PT Rutan. Kali ini saya lagi ada di showroom PT Rutan yang berada di Surabaya. Showroom ini merupakan kantor pusat dari PT Rutan, Jalan Ikan Dorang. Dan saat ini saya akan membahas tentang Crown Sumo Combine Harvester. Untuk info lebih lanjut, tetap ikuti channel ini hingga selesai. Baiklah, di samping saya sudah ada wujud asli dari Combine Harvester Sumo. Combine Sumo ini dilengkapi oleh mesin diesel dan bertenaga 106 HP dan memiliki berat 3,2 ton atau 3.200 kg dan sudah dilengkapi dengan mower yang mempunyai panjang potong 2460 mm secara teoritis, tetapi aktualnya hanya 2,2. Mengapa demikian? Karena ada selisih 26 cm, itu dibagi 2, 13 cm untuk padi divider sebelah kanan kirinya. Combine Sumo ini juga dilengkapi oleh mower yang berbentuk segi 5 dengan lebar 45 cm yang berfungsi untuk mengarahkan padi sebelum dipotong sehingga padi dapat masuk ke pisau pemotongan. Dan Combine Harvester ini punya dua fungsi, bisa padi bisa jagung, tapi untuk jagung harus diganti bagian depan dan bagian threshernya. Untuk spek lebih lanjut, ikuti video ini hingga selesai. Ini merupakan padi divider yang berfungsi untuk membuka jalan ketika proses panen. Jadi jeraminya akan dipisah ke kanan kiri, yang dimakan hanya sesuai lebar potong 2,5 meter. Jadi prosesnya adalah ketika musim panen, padi akan ditangkap oleh mower ini, masuk di gunting pemotong, dan masuk ke dalam elevator ini. Dan saat ini elevator kami sudah dilengkapi oleh dust blower. Dust blower ini berfungsi ketika ada jerami masuk dari elevator dan punya butiran debu atau gaba kosong, langsung otomatis ke blower dan turun ke bawah. Kemudian jerami tersebut naik di dalam elevator ini dan dirontokkan ke dalam rontok atau yang bisa kita sebut thresher. Rontoknya Sumo ini berbentuk long drum dengan satu kali thresher long drum dengan concave jaraknya 10 mili. Jadi setelah dirontokkan akan turun ke bawah dan akan diayak. Ayaknya berbentuk sentrifugal. Di saat ayak akan bergerak, blowernya juga akan bergerak karena blower di bawah ini digerakkan oleh diesel engine atau motor yang berfungsi untuk memberikan hembusan angin untuk membuang straw atau jerami atau gaba kosong menuju ke aliran belakang, dibuang ke tanah lagi sehingga tidak sampai masuk ke dalam karung penampungan. Jadi 100% di dalam karung penampungan adalah gaba yang berisi atau bernas biasa disebut oleh petani Indonesia. Di Sumo kami semua digerakkan oleh V-belt penggeraknya dengan puli-puli yang begitu besar, V-beltnya. Dan jika dilihat lagi, di sini ada oli hidrolis yang letaknya di belakang elevator. Oli hidrolis ini kapasitasnya 45 liter sebagai penggerak HST atau Hydraulic System Transmission untuk menggerakkan semua Sumo ini. Jadi seperti inilah penampakan Sumo kami dari samping sebelah kiri kemudi. Tadi kita membahas sebelah kiri dari Sumo Combine ini yang berhubungan dengan thresher. Sekarang kita akan membahas dari sisi sebelah kanannya.
dari sumo combine ini. Seperti yang ada dilihat di depan kamera, dari electric plug warna biru itu merupakan electric plug 12 volt untuk keperluan lain-lain seperti blower atau apa saat maintenance atau pembersihan sumo. Dan di sampingnya merupakan tombol saklar on off. Ketika mau menyalakan sumo, wajib hukumnya untuk menekan tombol on dulu saklarnya, dan ketika mematikan jangan lupa untuk di off kan kembali agar aki tetap awet. Kemudian di samping saya ini merupakan casing untuk radiator, karena sumo ini sudah dilengkapi dengan pendingin radiator. Mari kita buka bersama-sama. Dan beginilah penampakan radiator sumo kami. Radiator pendingin air coolant ini kapasitasnya 40 liter dan harus berisikan dengan air coolant agar mesin tetap dingin dan awet maksimal. Kita tutup kembali. Sekarang kita akan membahas bagian belakangnya. Belakang dari sebelah kanan combine sumo ini, seperti bisa dilihat, ini ada bak penampungan, satu bak menampung dengan 2 outlet atau 2 pengeluaran. Jadi ketika proses panen, petani akan membuka tempat pijakan kaki dan operator berdiri di sini kanan dan kiri dan memasukkan karung ukuran 50 kilo dicepit di dalam shaft ini. Nah, di belakang itu pula ada auger, ada 2 auger secara vertikal yang berfungsi ketika ada gabah ketika proses threshing atau proses turun, maka gabah akan turun dan akan dinaikkan kembali melalui auger atau ulir, berputar ke atas, skru ke atas untuk masuk ke dalam bak penampungan ini sebelum dikeluarkan ke 2 output ini. Di bawahnya juga merupakan ada spare part gratis dari kami, PT Rutan. Ada terpal untuk penutup anti hujan, ada kunci-kunci, dan ada free auger. Combine harvester sumo kami dilengkapi oleh pemberat sebanyak 200 kilo, 20 kilo dikali 10. Mengapa demikian? Karena combine harvester pada umumnya itu beratnya ada di depan. Nah, sehingga kami memberikan pemberat 200 kilo di belakang agar sebagai penyeimbang combine ini dan mampu mengeluarkan combine sumo ketika bekerja di lahan dalam. Sekarang kita akan membahas tentang fondasi dari sumo combine harvester ini. Sumo combine ini dilengkapi oleh besi yang sangat tebal, sangat kokoh, sehingga mampu menopang bobot sumo ini dengan maksimal. Jadi jangan ragu membeli produk kami. Dan di sumo ini dilengkapi dengan roda yang lebarnya 55 cm dengan ketinggian lak 9 cm, 56 sambungan, yang artinya 55 cm lebar itu mampu membuat sumo ini berenang di lahan yang dalam, tidak mudah selip, juga tidak mudah tenggelam. Tinggi 9 cm, lebih menggigit di dalam tanah. Juga ground clearance kami dari jarak tanah pergi chassis 66 cm, tapi dari jarak tanah pergi gearbox 34 cm. Itu sudah cukup untuk combine ini mampu bekerja di lahan yang sangat dalam. Saat ini saya lagi ada di ruang operator, ruang kokpit kemudinya combine harvester sumo ini. Di ruang kemudi ini banyak sekali tombol-tombol atau tuas-tuas untuk mengoperasikan combine harvester sumo ini yang nanti akan saya ulas secara detail. Dan di belakang saya ini merupakan fan yang berfungsi untuk menyingkirkan debu saat
combine harvester ini bekerja memanen, kebanyakan jerami atau debu jerami itu datang masuk ke depan dan mengenai mata operator. Sehingga ini sangat membantu sekali untuk menghempaskan udara sehingga mata operator tetap sehat dan aman. Fan ini dinyalakan oleh saklar di sampingnya. Ini ada saklar on dan saklar off, posisi on dan posisi off-nya. Di sampingnya lagi ini ada filter udara yang berfungsi untuk menyaring udara menjadi udara besi pada aspirator atau ruang bakar yang ada mesin di bawah ini. Sekarang mari kita ulas satu persatu tuas yang ada di combine harvester Sumo ini. Dari saklar kecil ini di bawah ini, saklar kecil ini berfungsi untuk menyalakan dust blower pada elevator. Ini menunjukkan off, posisinya off. Ketika mau menyalakan tinggal di posisi on dan matikan lagi tombol off. Di depannya ada dua tuas yang bergerak secara sendiri dan ada pengait untuk safety-nya. Akan saya peragakan. Ini tuas drum perontok. Ketika posisi seperti ini, maka drum perontok akan berputar, dan ketika seperti ini drum perontok akan mati. Tuasnya dikunci kembali. Ini merupakan tuas ayaan atau ayaan tracer. Ini posisi nyala ayaannya dan ini posisi mati. Dan ketika kita beroperasi, diwajibkan dua-duanya harus posisi nyala seperti ini. Sekarang akan saya kembalikan kembali posisi off. Di depannya tuas drum perontok ini ada tuas cuk atau tombol cuk. Ini berfungsi untuk mematikan mesin ketika sudah nyala, maka ingin berhenti bekerja tinggal ditarik aja, maka mesin akan mati secara otomatis. Ketika mau dinyalakan kembali, ini harus ditekan, maka mesin baru bisa di starter. Di sampingnya ada tuas percepatan atau persneleng. Ada gigi 1, gigi 1, gigi 3, netral, dan gigi 2. Ketika hendak memanen, maka kami menyarankan untuk menggunakan gigi 2. Jangan pernah menggunakan gigi 3 pada saat panen. Di sampingnya ini ada tuas untuk maju mundur combine ini. Ketika posisi tengah seperti ini merupakan posisi berhenti. Ketika maju, maka combine akan maju ke depan. Ketika mundur, maka combine akan mundur ke belakang. Combine ini sudah semi otomatis. Di depannya lagi, ini ada saklar untuk lampu rating ke kiri, lampu rating ke kanan. Ini ada tombol klakson. Dan ini untuk ada lampu penerangan depan dan lampu dim atau lampu jauh, dan ada tombol off. Di sampingnya merupakan tuas RPM. Ketika ini posisi 0, maka RPM-nya stasioner. Ketika ditarik seperti ini, maka posisi RPM-nya bisa diketahui melalui instrumen panel yang ada di samping sini. Kami menyarankan untuk mengemudi combine harvester ini di angka 2500 RPM. Mengapa demikian? Karena di saat 2500 RPM, maka output engine akan keluar secara sepenuhnya 106 HP. Di sampingnya ini merupakan alarm atau penanda yang akan berkedip berwarna kuning secara cepat jika bak menampung gabah yang ada di belakang sudah penuh, maka operator wajib mengeluarkan gabah itu dan dipinggirkan di pinggir pematang sawah. Dan ini instrumen panel pada Sumo ini. Saya akan jelaskan satu persatu. Dari sebelah kiri, ini merupakan meteran suhu.
ketika combine ini menyala, maka suhu diwajibkan ada di tengah-tengah. Kalau sudah di atas sini, maka segera periksa kondisi radiatornya, berarti mesin ini overheat. Di sampingnya meteran listrik atau meteran aki yang menandakan bahwa aki ini masih sehat, maka akan keluar 14 volt. Di sampingnya ini meteran RPM, seperti yang tadi sudah saya bilang, ketika mesin ini menyala diwajibkan jarum sampai sini 2500 RPM, sehingga output atau keluaran performa mesin diesel akan keluar secara sempurna 106 HP. Dan di sampingnya ini meteran tekanan oli, dan di sampingnya lagi merupakan meteran bahan bakar solar yang ada di belakang. Sekarang kita akan masuk ke tuas hidrolis yang seperti saya pegang. Ini merupakan tuas hidrolis. Ketika operator menggerakkan ke kiri, maka combine akan bergerak maju ke kiri, dan ketika bergerak ke kanan, maka combine akan maju ke kanan. Tetapi ketika bergerak maju, maka sisir mower atau sisir pemotong padi ini akan turun ke bawah, hampir menyentuh tanah. Ketika kita menaikkan seperti ini, maka sisir pemotong padi akan naik mengikuti keinginan operator. Di sampingnya ada tuas untuk naik atau turun. Ini berfungsi untuk menaik turunkan sisir pemotong padi. Jadi sisir pemotong padi itu ada juga space atau jedanya lagi yang dapat untuk naik turun sesuai keinginan operator atau kondisi lahan masing-masing. Sedangkan tuas yang ada di bawah ini merupakan tuas untuk reverse rotation atau putaran balik, yang artinya combine berputar maju ke depan mowernya. Ketika ada selip atau ngejam, peristiwa ngejam, padi terlalu masuk terlalu banyak, maka operator bisa menarik ini dan mower akan berputar kebalikannya untuk membuang sisa jerami yang masuk di meja pemotongan terlalu banyak. Baiklah, setelah tadi kami mencoba unit Sumo ini, walaupun hanya berjalan-jalan di showroom, tapi ternyata sangat nikmat dan nyaman mesin ini. Jika para penonton berminat untuk memiliki Sumo ini, kami punya 11 cabang yang ada di seluruh Indonesia. Silakan kontak di bawah ini. Dan saya rasa cukup sekian review singkat kali ini. Salam sehat selalu untuk kita semua, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.